Malam ini Andra dan Sadrina terpaksa harus tidur di sebuah kamar hotel milik perusahaan Struik. Rupanya Farel meminta karyawan hotel untuk mempersiapkan kamar pengantin di hotel tersebut. Andra tidak mungkin menolaknya, dia takut semua karyawan mencurigai pernikahan sandiwaranya bersama dengan Sadrina. Biasanya sepasang pengantin baru akan melakukan malam pertama di malam harinya dengan penuh cinta dan sukacita. Tapi berbeda dengan Andra dan Sadrina, mereka berdua malah bertengkar sedari tadi. Saat ini mereka masih mengenakan pakaian pengantin. "Aku yang tidur di kasur, kamu tidur di sofa," pinta Sadrina. Andra tidak menerima permintaan sang istri sekaligus musuh bebuyutannya. Enggak bisa. Aku yang akan tidur di kasur. Mana ada majikannya tidur di sofa sementara pembantunya tidur di kasur. Sadrina sangat kesal karena Andra masih menganggapnya sebagai pembantu. Tapi dia menyadari memang perjanjiannya seperti itu. Di mansion Sadrina tetap menjadi pembantunya Andra, sementara di kantor dia akan menggantikan posisi asistennya Andra yang telah pensiun. Sementara status pernikahan hanyalah sandiwara semata. Yang penting Sadrina merasa diuntungkan. Andra akan melunaskan semua hutangnya, bahkan kini Sadrina akan mendapatkan gaji per bulan atas pekerjaannya sebagai pembantu di mansion dan juga sebagai asisten di kantor. Dan yang paling penting pernikahan kontrak mereka hanya 1 tahun, itu artinya Sadrina sangat merasa tenang, dia tidak akan selamanya tinggal bersama dengan pria menyebalkan itu. "Kamu kan cowok, seharusnya kamu mengalah," Sadrina bertanya sambil ngotot. Andra sangat kesal, mengapa hampir semua wanita selalu menuntut pria untuk mengalah. Dia pun berkacak pinggang, apakah ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa seluruh pria di dunia ini harus mengalah? Sadrina menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia pun tak paham sebenarnya peraturan seperti itu berasal dari mana. Namun, dia tiba-tiba saja teringat dengan perkataan Farel yang mengatakan siapa tahu miliknya Andra bisa bangun olehnya. Sadrina mencoba untuk mencerna perkataan Farel. Dia tidak paham, mengapa Farel mengatakan bahwa mungkin saja miliknya Andra bisa bangun oleh dirinya. Apakah mungkin selama ini miliknya Andra tidak bangun? Apakah sebenarnya Andra adalah seorang pria impoten? Sadrina menggelengkan kepalanya, tapi rasanya tidak mungkin. Selama Sadrina kerja di mansionnya Andra hampir setiap hari membawa wanita ke kamarnya. Jika Andra seorang pria impoten, lalu apa yang Andra lakukan bersama dengan para kekasihnya di dalam kamar? Masa mereka main catur? Sebenarnya aku sangat penasaran dengan perkataan Farel, ucap Sadrina. Wanita itu sedang berdiri di hadapan Andra. Sementara Andra sedang duduk di pinggiran ranjang. "Penasaran tentang apa?" tanya Andra sambil mengerutkan keningnya. Dengan perkataan Farel yang tadi siang. "Apakah kamu sebenarnya impoten?" Setelah bertanya seperti itu, Sadrina tertawa meledak. Andra hanya diam, dia memandangi Sadrina dengan tatapan kesal. Sadrina masih tertawa terbahak-bahak, tapi dia ingin meneruskan perkataannya sambil memegang perutnya yang terasa sakit. "Kalau misalnya kamu sebenarnya impoten, terus ngapain aja kamu dengan pacar-pacar kamu yang bohai itu di dalam kamar?" Astaga, perutku jadi sakit. "Sudah ketawanya?" tanya Andra dengan nada kesal. Pria itu menghela nafas. Belum. Aku masih gak kuat membayangkannya." Tawa Sadrina semakin meledak-ledak. Bahkan wanita itu segera menutup mulutnya sendiri. Sungguh dia tidak bisa membayangkan, jika seandainya musuh bebuyutannya itu adalah seorang pria impoten. Andra semakin kesal dengan ulah Sadrina,
wanita itu terus saja meledeknya. Dia segera menarik tangan Sadrina, membuat wanita itu terjatuh ke atas ranjang. Buk! Sadrina tersentak kaget, ketika dia terjatuh dengan posisi terbaring di atas kasur, tiba-tiba Andra menindih tubuhnya. Sadrina menelan selaiva memandangi Andra yang sedang menatap tajam kepadanya. Wajah mereka sangat dekat sekali. Mengapa berhenti tertawa? Apakah kamu mau aku membuktikan apakah aku impoten atau bukan? Buk! Sadrina tersentak kaget, ketika dia terjatuh dengan posisi terbaring di atas kasur, tiba-tiba Andra menindih tubuhnya. Sadrina menelan selaiva memandangi Andra yang sedang menatap tajam kepadanya. Wajah mereka sangat dekat sekali. Mengapa berhenti tertawa? Apakah kamu mau aku membuktikan apakah aku impoten atau bukan? Bluk! Sadrina menelan selaiva dengan bersusah payah ketika mendengar perkataan Andra. Bukan hanya itu saja, Sadrina merasakan ada sesuatu yang menonjol di balik celana Andra, karena posisi pria itu sedang berada di atasnya. Hampir saja Sadrina lupa bahwa dia pernah merasakan hal yang sama ketika dia terjatuh ke pangkuan pria itu. Jika ternyata Andra memang bukan pria impoten, apakah mungkin dia salah mengartikan perkataan Farel? Selama ini Andra memang sangat terkenal di kalangan wanita, sehingga Sadrina mengira Andra adalah seorang Casanova yang sangat handal dan memiliki jam terbang yang tinggi. Padahal nyatanya Andra adalah seorang Casanova impoten. Dia hanya menguasai materi, tapi nol praktek. Oh shit. Kenapa juga Johnny gue harus bangun sekarang? Gerutu hati Andra ketika merasakan sesak di balik celananya. Untuk kesekian kalinya Andra merasakan sang Johnny bereaksi terhadap Sadrina. Tapi pria itu berusaha untuk mati-matian menahan diri. Bagaimana mungkin dia harus melepaskan keperjakaannya kepada musuh bebuyutannya itu? Aku hanya bercanda. Sadrina berkata dengan nada terbata-bata. Wajahnya nampak merah merona. Tidak mungkin dia merelakan kesuciannya diserahkan kepada seorang pria yang sangat menyebalkan untuknya. Padahal tidak bertemu lagi dengan Andra merupakan salah satu impiannya Sadrina selama ini. Tapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkannya, Sadrina malah dibeli oleh pria itu dari seorang mucikari, membuat kini dia semakin terikat dengan Andra. Andra merasakan ada gelayar panas merasuki tubuhnya, tapi dia tidak ingin memperlihatkannya kepada Sadrina bahwa sebenarnya dia sedang bergairah. Dia pun segera berdiri, dan menanggapi perkataan Sadrina. Lain kali jangan bercanda lagi seperti itu. Lagian aku juga tidak mungkin mau yang nyentuh tubuh kamu. Sama sekali tidak ada. Sadrina menghela nafas, dia segera bangkit dan duduk di pinggiran ranjang. Oh baguslah. Aku juga tidak mungkin mau menyerahkan kesucian aku pada Casanova seperti kamu, yang suka main celap-celup. Walaupun Andra tidak merasa, tapi dia sama sekali tidak keberatan jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Casanova. Agar tidak ada yang mencurigai bahwa dirinya adalah seorang pria impoten. Tapi jakun pria itu terlihat naik turun ketika mencerna perkataan Sadrina yang mengatakan bahwa wanita itu masih suci alias masih perawan. Aku gerah memakai gaun pengantin seharian. Aku mau mandi dan berganti pakaian. Lebih baik kamu keluar dulu dari kamar ini. Pinta Sadrina kepada Andra. Andra terpaksa harus mengalah. Dia tidak ingin menyiksa dirinya sendiri jika harus melihat kemolekan tubuh Sadrina. Oh, ya udah. Tapi jangan lama-lama. Andra pun segera keluar dari kamar hotel tersebut, dia memilih untuk mencari angin segar di atas rooftop. Sadrina bergegas masuk ke kamar mandi,
dia membersihkan tubuhnya dengan busa sabun di bawah guyuran air shower. Aku harap apa yang terjadi padaku pada hari ini adalah sebuah mimpi buruk. Gerutunya. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi sedikit pun akan menjadi istri dari seorang pria bernama Andra Struik. Seorang Casanova yang sangat menyebalkan itu. Aku salah mengira. Aku pikir dia impoten, rupanya dia bisa bangun. Sadrina bergidik ngeri membayangkannya. Sampai seluruh tubuhnya terasa merinding. Setelah selesai mandi, Sadrina segera menutup tubuhnya dengan handuk dan keluar dari kamar mandi sambil bernyanyi lagu viral pada tahun ini. Namun, Sadrina berhenti bernyanyi ketika dia membuka koper miliknya. Dia terbelalak saat melihat di dalam koper tersebut hanya terdapat 3 buah lingerie, celana dalam wanita, dan bra saja. Lo lingerie siapa ini? Hahaha. Farel dan Renata tertawa keras ketika membicarakan tentang kado yang diberikan oleh Renata kepada Sadrina. Saat ini mereka sudah pulang ke mansion milik Farel. Mereka telah memiliki seorang putra bernama Darren Gibson yang berusia 3 tahun. Sementara usia kandungannya Renata telah menginjak 6 bulan. Jadi kadonya sudah kamu masukkan ke dalam kopernya Sadrina, sayang. Renata menganggukkan kepalanya, iya, sesuai perintah dari kamu. Saat itu Sadrina tidak sempat menyiapkan pakaian apa saja yang harus dia bawa ke hotel. Kemudian Renata menawarkan diri agar dia yang menyiapkan semuanya. Sehingga Farel memiliki ide jahil terhadap Sadrina dan Andra. Dia menyuruh Renata untuk memasukkan kadonya ke dalam koper Sadrina saja. Farel memang mengetahui bahwa Andra menikahi Sadrina agar dia tidak menikah dengan Sonya, sehingga rahasianya sebagai pria impoten tidak terbongkar. Dan Andra akan menagih janji ayahnya untuk meresmikannya menjadi pemimpin perusahaan. Tapi dia sangat berharap pernikahan kedua sejoli itu langgeng, sehingga muncullah ide konyol seperti itu. Siapa tahu Sadrina adalah obat untuk Andra, yang bisa menyembuhkan impotennya Andra. Semenjak Pak Bambang meninggal, aku tidak pernah mendengar kabar tentang Sadrina lagi. Padahal dulu kami sempat akrab. Jadi sebenarnya kemana dia pergi? Mengapa dia bisa bertemu dengan Andra? Dan mengapa bisa mereka menikah? Renata tidak paham, dia sangat mengetahui bahwa Sadrina dan Andra itu seperti kucing dan anjing, sehingga dia sangat syok ketika mendengar kabar dari Farel. Setelah sekian lama dia tidak mendengar kabar tentang Sadrina, tiba-tiba saja Farel memberikan kabar bahwa Sadrina dan Andra akan segera menikah. Aku juga tidak tahu sebenarnya Sadrina itu pergi kemana selama ini. Mungkin dia sengaja menjauhi kita karena tidak ingin merepotkan kita. Kamu juga tahu kan bahwa aku dan ayah aku sudah menawarkan bantuan kepada Sadrina, tapi Sadrina malah menolaknya. Mungkin dia adalah seorang wanita yang tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Kebetulan ayahnya Farel sudah lama tinggal di luar negeri untuk memantau semua anak perusahaan Gibson di sana, sehingga tidak bisa hadir di acara pernikahan Sadrina dan Andra. Farel pun memeluk Renata yang sedang duduk di pinggiran ranjang, dia mengusap-usap perut wanita itu yang nampak buncit. Gara-gara kita membicarakan lingerie. Aku jadi ingin menengok anak kita, sayang. Renata hanya tertawa kecil, kemudian dia menganggukkan kepalanya. Dia sangat bersyukur memiliki seorang suami yang sangat pengertian dan setia seperti Farel. Namun, setelah mereka membuka pakaian masing-masing, dan baru saja sang Johnny masuk setengahnya, tiba-tiba ponselnya Farel berdering. Rupanya ada telepon dari Andra. Sayang, ada telepon masuk. Renata memberitahu Farel. Baru juga nyelup. Keluh Farel. Angkat dulu, siapa tahu penting. Farel mengeluh,
Ini bukan pertama kalinya Andra mengganggu dia yang sedang enak-enak dengan Renata. Andra sering datang ke mansionnya ataupun menelponnya di saat waktu yang tidak tepat. Farel terpaksa harus mencabut sang Johnny yang baru saja nyelup. Dia memakai batrobe, kemudian berjalan ke balkon dan mengangkat panggilan telepon dari Andra. "Ada apa, bro? Rel, lu rese. Ngapain coba harus menyuruh karyawan untuk mempersiapkan kamar buat gue dan si mak lampir di hotel? Andra malah main nyeroskos begitu saja." Farel malah tertawa kecil. "Siapa tahu kan kalau lu tidur satu kamar dengan Sadrina, Johnny lu bangun dan minta jatah. Lu mau menjadi perjaka abadi." Andra menjadi salah tingkah. Karena apa yang dikatakan oleh Farel memang benar, malam ini dia merasa bergairah kepada Sadrina. Saat ini Andra sedang berada di atas rooftop hotel. "Enggak mungkin lah, bro. Lu tahu kan bagaimana body cewek-cewek yang gue kencani. Padahal mereka telanjang di hadapan gue, tapi gue sama sekali tidak berhasrat melihatnya. Apalagi si mak lampir, gak ada yang menarik di mata gue. Oke, gue catat nih kata-kata lu. Tapi gue berani taruhan, kalau sampai lu jatuh cinta kepada Sadrina, lu harus berlari keliling kota Paris sambil memakai daster." Andra sama sekali tidak takut dengan tantangan dari Farel, karena dia sangat merasa yakin bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada Sadrina. "Oke, gue gak takut. Sampai kapanpun gue gak akan pernah jatuh cinta sama dia. Catat itu." Udah dulu ya bro, gue ada acara penting sama bini gue nih." Farel ingin melanjutkan acara menjenguk bayinya. "Baru juga kita ngobrol, Rel. Besok lu lanjut ngocehnya. Soalnya ini masalahnya sangat emergensi." Klik. Farel segera mematikan panggilan telepon dari Andra. Pria itu sudah tidak sabar ingin menggarap tubuh sang istri. Namun, Farel seketika menjadi lemas ketika dia masuk ke dalam kamar. Rupanya Renata sudah tertidur pulas, mungkin karena kelelahan telah membantu seluruh persiapan acara pernikahan Andra dan Sadrina dari pagi sampai malam. Andra hampir sering mengganggu acara main jungkat-jungkit di antara sepasang pasutri itu. Acara emergensi. Andra mengerutkan keningnya. Dia mencoba mencerna perkataan sahabatnya itu. Kemudian dia menelan selaiva, pikirannya langsung menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan ranjang. Selama ini Andra sangat penasaran dengan bagaimana rasanya bercinta, karena sang Johnny tidak bisa bangun dan belum pernah masuk ke dalam milik wanita manapun. Tapi sayangnya mengapa sang Johnny harus bangun di saat dia sedang bersama dengan Sadrina? Bagi dia hal tersebut sangat di luar nalar. Setelah menikmati sebatang rokok, Andra memilih untuk kembali ke kamar hotel. Sepertinya si mak lampir sudah selesai mandinya. Aku harus kembali ke kamar. Pasti ini kerjaan Farel dan Renata. Ya Tuhan, aku harus memakai pakaian apa? Sadrina nampak kebingungan. Dia tidak mungkin memakai lingerie yang sangat terlihat seksi itu. Tapi jika dia tidak memakai lingerie, lantas dia harus memakai pakaian yang mana lagi? Tidak mungkin dia hanya memakai handuk, justru malah semakin terlihat seksi, bahkan handuknya sedikit basah. Tok, tok, tok. Sadrina mendengar suara seseorang mengetuk pintu, kemudian terdengar suara Andra. Sadrina, buka pintunya. Sadrina terlihat sangat panik. Dia sangat kebingungan sekali. Masa aku harus memakai lingerie? Bagaimana kalau si Grandong memperkosa aku? Sadrina menjadi teringat dengan perkataan Andra yang bilang tidak akan pernah menyentuh tubuh Sadrina karena tubuhnya tidak menarik untuk Andra. Tapi kan aku bukan tipenya. Tidak mungkinlah si Grandong mau menyentuh tubuh aku.
Sadrina terpaksa harus mengenakan lingerie tersebut, daripada tidak memakai pakaian sama sekali. Tok, tok, tok. Sadrina sayang, buka pintunya. Andra terpaksa harus memanggil sayang kepada Sadrina karena ada seorang karyawan sedang berjalan melewati kamar hotelnya. Padahal sebenarnya dia sangat kesal, sudah beberapa kali dia mengetuk pintu, tapi Sadrina belum juga membuka pintu. Aku kadang merasa heran. Mengapa wanita kalau mandi selalu lama? Gerutunya dengan pelan. Ceklek. Terdengar suara pintu berderit. Akhirnya Sadrina pun membuka pintu kamar hotel tersebut. Andra segera menyerobot masuk sambil mengomel. Mak lampir. Andra tidak meneruskan perkataannya, matanya membulat ketika melihat penampilan Sadrina yang hanya mengenakan lingerie. Wanita itu terlihat sangat seksi malam ini.